Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 196. Namaku Harvey Oak. Harvey tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Ala Graves tidak terlalu memikirkan itu. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Tuan York, lebih baik kau segera pergi. Julian adalah wakil presiden rumah sakit. Kadang-kadang dia bahkan bisa meminggirkan presiden secara diam-diam meskipun dia tampak menghormatinya daripada yang lain. Ada semacam peluang besar di pihaknya. Selain itu, dia mengenal banyak orang kaya dan berpengaruh. Meskipun kau kaya, kau tidak mampu mengganggu mereka." Setelah mengatakan hal-hal itu, dalam hati Ala khawatir. Demi aku hari ini, Harvey mendapat masalah. Seniornya masih di sini, dirawat di rumah sakit. Jelas tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Selain itu, Ala tidak akan bisa bekerja di rumah sakit itu seterusnya. Sebenarnya tidak masalah, karena dia tidak khawatir mengenai mencari pekerjaan tetapi, dia khawatir dengan pasien-pasien di sana. "Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Aku bisa menyelesaikannya." Harvey tersenyum dan menghibur Ala. Ala tertegun sebentar dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak tahu mengapa Harvey mengatakan hal seperti itu, tetapi tiba-tiba dia merasa dirinya percaya pada Harvey tanpa alasan. Saat itu, Julian hendak menelpon. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, mereka mendengar beberapa langkah kaki di pintu kantor. Kemudian, dua pria parubaya berjas memasuki kantor. Tubuh mereka tampak kurus dan tinggi dan mereka tampak cukup kuat dan mengagumkan. Selain itu, ada seorang pria parubaya berjas tepat di belakang mereka. Sekilas, dia tampak seperti orang kaya dan berpengaruh. Menyadari kehadiran pria parubaya itu, mata Julian berbinar. Dia tampak seperti telah melihat penyelamatnya. Kemudian Julian tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke kaki pria parubaya itu dan meratap dengan menyedihkan. "C.O. Neswell, kau datang tepat waktu. Aku bermaksud menelponmu barusan. Kau harus mencari keadilan untukku. C.O. Neswell?" Harvey melihat tanpa sadar. Dia memiliki penampilan yang aneh. "Zeno Neswell?" Ekspresi wajah Ella berubah. Dia memang ketakutan saat itu. Zeno Neswell adalah anggota keluarga Neswell dari provinsi. Selain itu, keluarga Neswell adalah pemegang saham terbesar rumah sakit itu. Peluang besar seperti itu telah terjadi. Keduanya, Ella dan Harvey pasti akan hancur. Julian tampak sombong. Kemudian dia berbalik untuk melihat Harvey. Ekspresi wajahnya sangat buruk dan mengancam. Meskipun Neswell mulai meraih keuntungan melalui bisnis di bidang barang antik, bukan berarti Neswell hanya memiliki bisnis di bidang tersebut. Keluarga besar seperti itu pasti akan mengembangkan usahanya ke banyak bidang. Mereka pasti akan memiliki pengaruh di seluruh wilayah. Zeno adalah satu-satunya perwakilan keluarga Neswell di Newmy. Dia cukup kuat dan berpengaruh. Namun, biasanya Zeno adalah pria yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Makanya, tidak banyak orang yang mengenalnya. Pada tahun itu, Julian tidak sengaja mengetahui identitas Zeno. Lalu Julian menjadi sangat bersedia untuk melayani Zeno, dan itulah alasan mengapa dia bisa diangkat sebagai wakil presiden rumah sakit. Jika tidak, Julian tidak akan pernah bisa mendapatkan jabatan itu bahkan di kehidupan berikutnya karena kemampuan medisnya yang buruk. Zeno melirik Julian sesaat dan mengangguk sedikit padanya. Setelah itu, Zeno berkata dengan ringan, "Aku dengar ada seorang pria bernama Harvey Oak di sini. Boleh aku bertanya?" "Itu aku." Harvey menyilangkan tangan di dadanya. Dia tidak berdiri atau menatap Zeno secara langsung. Dia tidak berniat melakukannya. Melihat sikapnya itu, Julian langsung melompat dari lantai. Dia kemudian berteriak, "Bajingan! Mengapa kau tidak berdiri sekarang? Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau bertindak begitu angkuh di depan C.O. Neswell? Sombong sekali. Bahkan kau mungkin tidak tahu bagaimana kau akan hancur nanti." Harvey, sebaiknya kau berdiri sekarang." Meskipun Ella adalah orang yang naif, dia juga tahu bahwa Zeno bukanlah orang biasa. Bahkan orang-orang besar dari Newmy tidak berani menyinggung perasaannya. Saat itu, Harvey hanya tersenyum tipis. Namun, Zeno telah melangkah maju saat ini, kemudian Zeno berkata dengan hormat, "Tuan York, Nona Neswell telah memintaku untuk datang ke sini. Tidak peduli seberapa hebatnya kekacauan ini, aku akan membantu menyelesaikannya secara langsung." Dengan jelas, Zeno diminta pergi ke rumah sakit oleh Rosalie Neswell. Dia bisa mewakili keluarga Neswell di seluruh Newmy dan Zeno adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh. Tetapi Zeno hanyalah orang yang berstatus agak rendah di Neswell jika dibandingkan dengan orang seperti Rosalie, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga. Rosalie menelponnya sekarang. Meskipun Zeno tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap bergegas menuju rumah sakit. Hingga saat ini, Zeno masih belum mengetahui fakta bahwa Shane saat ini sedang dirawat di rumah sakitnya. Harvey menunjuk Julian dengan santai. "Dia hanya seorang bajingan." "Baiklah." Zeno tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Kemudian dia berbalik untuk menendang bagian belakang kepala Julian. Matanya dingin. "Julian, sebenarnya apa yang terjadi?" "Ini.
Saat itu juga Yulian tercengang. Dia bahkan tidak bisa bereaksi karena dia mengalami sakit kepala sekarang. Pada akhirnya dia sudah menjilat Cheo Nesol dengan sangat kesulitan. Mengapa dia begitu menghormati pemuda ini daripada aku? Selain itu, dia langsung menendangku tanpa meminta apapun. Berdiri di samping mereka, Ella pun tercengang. Siapa Harvey ini? Bagaimana dia bisa membuat Cheo Nesol begitu patuh hanya dengan mengatakan hal-hal itu? Melihat itu, Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan wanita ini kepadamu, Tuan Nesol. Dia ini adalah Dr. Ella Graves. Dia baru saja menyelamatkan nyawa senior Nesol hari ini." Apa? Zeno gemetar. Tuan Yok, maksudmu senior Nesol ada di sini di rumah sakitku sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 197 dan ke-198. Harvey Yok berkata dengan santai. Rosalie tahu betul apa yang terjadi sebelumnya. Dr. Graves, katakan saja padanya apa yang baru saja terjadi. Aku tahu kau akan merasa sangat malu. Tapi kau juga harus berani untuk pasienmu. Tubuh kecil Ella Graves sedikit bergetar. Dia memang sedikit pemalu. Tidak ada wanita yang bisa menggambarkan hal seperti itu tanpa sedikit pun rasa malu. Tetapi yang dikatakan Harvey benar. Dia harus berani bahkan jika itu demi pasiennya. Dengan segera, Ella menjelaskan apa yang terjadi secara rinci setelah Harvey datang ke rumah sakit. Saat dia menyampaikan kejadian itu, dia memiliki sebuah ketakutan setelah kejadian itu terjadi. Mengetahui bahwa operasi senior Nesol hampir terganggu dan dihentikan karena Yulian Zeno Nesol dipenuhi keringat dingin. Wajahnya menjadi pucat. Hingga akhirnya ekspresi wajahnya semakin memburuk. Yulian adalah orang yang dipromosikan olehnya. Selain itu, Zeno bahkan berniat untuk menjadikan Yulian sebagai presiden rumah sakit berikutnya. Tak pernah terpikir olehnya bahwa Yulian akan melakukan hal-hal kotor dan menjijikkan seperti itu. PLAKK. Sebuah tamparan keras terdengar. Zeno langsung mengangkat Yulian, lalu menampar Yulian dengan punggung tangannya dengan keras. Yulian, apa kau lupa tentang apa yang aku katakan dulu saat aku mempromosikanmu? Sebagai seorang dokter, kau harus mendahulukan kode etik kedokteran sebelum yang lainnya. Kau bersumpah bahwa kau akan memperlakukan rumah sakit seperti rumahmu sendiri, dan kau akan memperlakukan dokter dan pasien di sini sebagai anggota keluargamu sendiri. Begitukah caramu memperlakukan keluargamu? Setelah mengatakan hal itu, Zeno kembali menampar Yulian. Tetapi menurutnya itu tidak cukup. Kemudian, dia langsung menendang perut Yulian, membuatnya terbang ke udara. Lalu Yulian membentur tembok. Terdengar suara dentuman. Yulian berusaha keras untuk berdiri. Tetapi dia tidak berani menunjukkan kekesalan. Dia hanya menahan rasa sakit dan berlutut di depan Zeno karena ketakutan. Kemudian Yulian berkata, Cheo Nesol, aku. Tutup mulutmu. Zeno berkata dengan dingin. Yulian, di awal aku sebenarnya punya beberapa harapan padamu. Tapi hasilnya kau sangat mengecewakanku. Mulai hari ini dan seterusnya kau harus keluar dari rumah sakit ini. Selain itu, aku akan meminta yang lain untuk menyelidiki apa yang telah kau lakukan di rumah sakit secara menyeluruh apapun itu. Jika aku menemukan bahwa kau telah menggelapkan bahkan $1 pun dari dana rumah sakit, aku akan memastikan bahwa kau akan dipenjara karena kejahatanmu. Cheo Nesol. Mendengar itu, Yulian menjadi lemah dan berlutut lemas di lantai. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan apapun karena gemetar tanpa henti. Dia tahu bahwa dia hancur sekarang. Selama beberapa tahun itu, Yulian menggunakan segala macam trik secara diam-diam untuk mendapatkan banyak uang dari dana rumah sakit. Dia bahkan mengancam banyak perawat. Tetapi dia bertingkah seperti itu karena dia tahu Zeno ada di pihaknya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tetapi sekarang, Zeno merenggut kekuatan dan pengaruhnya secara langsung. Zeno bahkan bersiap untuk menyelidiki perbuatan dan tindakannya secara menyeluruh. Kemudian, dia tidak akan bisa lagi membalikan keadaan selama sisa hidupnya. Pada saat itu, Zeno membungkuk sedikit kepada Allah sebagai pengakuan. Kemudian berkata dengan hormat, Dr. Graves, aku sudah lama mendengar namamu. Apa yang kamu lakukan adalah benar, menjunjung tinggi prinsip memperlakukan pasien sebagai anakmu sendiri dengan penuh cinta dan perhatian. Jika tidak ada dokter sepertimu di sini, lebih baik rumah sakit ini ditutup. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah wakil presiden rumah sakit ini. Selain itu, aku akan langsung menyisihkan sebagian dana untuk mendirikan yayasan. Yayasan ini akan bertanggung jawab atas pasien yang berasal dari keluarga sangat miskin dan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Kemudian yayasan akan membayar biaya untuk mereka. Tapi Direktur Graves, aku tidak punya banyak uang. Kamu harus benar-benar hemat dan menggunakannya dengan bijak. Pada akhirnya, Zeno tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, dia merasa sangat lega. Direktur Graves telah menyelamatkan Shane Neswell. Bukan hal yang besar untuk memberinya jabatan dan mendirikan yayasan. Faktanya, jika Shane tidak dirawat tepat waktu dan sesuatu terjadi pada Shane di rumah sakit yang mana keluarga Neswell menjadi pemegang sahamnya, Zeno harus membayar harga yang sangat mahal karena dia adalah pemimpin sebenarnya di sana. Pada saat itu, Zeno memandang Allah dan Harvey dengan rasa terima kasih yang dalam. Jika pemuda ini tidak ada di sini, aku pasti akan hancur. Pemuda ini memang bintang keberuntunganku. Apakah aku akan menjadi wakil presiden? Dan ada yayasan juga? Saat itu juga, Ella tidak bisa bereaksi cukup cepat.
Tiba-tiba kebahagiaan datang menghampirinya. Setelah meminta yang lain untuk membawa Yulian pergi, Zeno berkata dengan suara yang dalam. Tuan Yok, aku telah menyelesaikan masalahnya sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu puas dengan ini. Harvey mengangguk. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Cheo Neswell, kau memang pintar dan jeli. Aku akan memberitahu Rosalie tentang ini. Harvey baru saja membalas budi. Faktanya, Zeno sangat menghormati Harvey dan dia cukup tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja, Harvey tahu apa yang dimaksud Zeno dengan hal itu. Mendengar perkataan Harvey, Zeno merasa sangat lega. Lalu dia mencari 2 kartu nama dengan cepat dan menyerahkannya kepada Harvey dan Aller. Zeno pun berkata, Ini adalah nomor kontak pribadiku. Di Niumi, jika kalian membutuhkan bantuanku suatu saat nanti, hubungi aku. Aku pasti akan melakukan segalanya. Harvey kemudian menyimpan kartu nama itu dengan santai dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi dan berkunjung ke Master Neswell. Zeno tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, Tentu. Harvey telah mengambil 2 langkah menjauh, tetapi dia berbalik dan menatap Allah. Kemudian dia berkata, Dr. Graves, kenapa kau tidak ikut? Meskipun kondisi senior Neswell stabil sekarang, kau lebih baik ikut dan memeriksanya karena kamulah dokter yang merawatnya. Allah mengangguk. Kemudian, dia menyusul mereka dengan cepat. Melihat Harvey dari belakang, dia sudah lama melupakan pengetahuan medis yang dimilikinya. Pria itu tampaknya sangat biasa. Tapi mengapa dia benar-benar berbeda dari pria lain? Allah tidak pernah tertarik pada lawan jenis sebelumnya. Namun dia merasa detak jantungnya meningkat pesat pada saat itu. Bab 198. Di kamar VIP, saat itu Shane Neswell sudah sadar dan sekarang dia bisa duduk di tempat tidurnya. Rosalie Neswell adalah gadis yang sangat menawan, bisa mempesona siapapun. Tetapi sekarang dia duduk di samping Shane, mengobrol dengannya seperti seorang gadis kecil. Rose, aku baru saja memikirkannya. Meski insiden ini terjadi karena Harvey, itu bukan salahnya sepenuhnya. Jika aku tidak percaya pada orang lain dengan mudah dan pergi ke wilayah lain, aku tidak akan disandera di sana. Bagaimanapun, aku membawanya pada diriku sendiri. Jangan salahkan dia. Sebaliknya, Harvey yang menyelamatkan kita berdua. Dia bahkan mengantarku ke rumah sakit untuk perawatan. Selain itu, aku mendengar bahwa dia menyinggung cukup banyak orang karena aku. Aku memang berhutang besar padanya kali ini. Kamu harus ingat itu. Shane berkata dengan pasrah. Pada awalnya, Shane memiliki sedikit niat untuk menguji Harvey Yok, tetapi setelah melihatnya sekarang tidak diperlukan lagi. Dari kejadian itu, Shane bisa melihat bahwa Harvey Yok memang cukup luar biasa, baik dari tingkah laku, kemampuan, dan keterampilan bela dirinya. Mereka akan sangat beruntung jika orang seperti itu bisa menjadi cucunya. Memikirkan hal itu, Shane tiba-tiba tersenyum bahagia. Kemudian dia berkata, Rose, aku melihatmu sangat mengkhawatirkan Harvey ketika kita berada di sasana tinju bawah tanah itu. Katakan dengan jujur, apakah kamu memiliki perasaan kepadanya? Rosalie sedikit tersipu. Kemudian dia berkata, Kakek, bisakah kau tidak berkata sembrono? Lagi pula kamu sudah cukup tua sekarang. Selain itu, Harvey adalah pria yang sudah menikah dan dia sudah memiliki keluarga sendiri. Shane tertawa pelan. Kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang-orang muda saat ini bahkan tidak tahu bagaimana menghargai orang-orang yang dekat dengan mereka. Lantas mengapa jika dia sudah menikah dan memiliki keluarga? Aku telah menyelidiki tentang itu. Dia hanya menantu laki-laki yang menumpang untuk keluarga Zima. Dia tidak memiliki status di sana. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan istrinya setelah menikah selama 3 tahun sekarang. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa masih ada sesuatu di antara mereka berdua mengingat situasi itu? Aku mendengar bahwa keluarga Zima memaksanya untuk bercerai. Hal itu merupakan kabar baik bagi kita. Rose, ini kesempatanmu. Tolong jangan lewatkan. Selain itu, kamu harus berusaha dengan baik sehingga bisa mendapatkan cucu laki-laki untukku. Selama dia bersedia menjadi cucu ipar yang tinggal bagi Neswell, properti kita akan diwarisi ke kalian berdua. Rosalie Neswell tampak tidak berdaya. Kemudian berkata, Kakek, itu bahkan belum memungkinkan saat ini. Selain itu, bagaimana mungkin dia akan menjadi menantu yang tinggal menumpang? Shane tersenyum dan berkata, Dia akan bersedia karena itu akan menjadi kedua kalinya dia melakukan hal itu. Jika kau tidak memiliki pria yang baik di sisimu, bagaimana kau bisa bersaing dengan kedua kakak laki-lakimu? Mendengar itu, senyum di wajah Rosalie menghilang dengan cepat. Dia kembali menjadi dirinya yang biasa, seseorang yang dingin dan terasing. Shane sudah lama terbiasa dengan sifat temperamen Rosalie. Pada saat itu, dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat itu juga mereka mendengar ketukan pelan. Memecah keheningan di bangsal itu. Shane berkata dengan dingin, Silakan masuk. Harvey didorong masuk oleh yang lainnya. Setelah itu diikuti oleh Zeno Neswell dan Ella Graves. Melihat Shane telah bangun, Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Neswell, aku lega melihatmu baik-baik saja sekarang. Apa yang kau katakan sekarang, Harvey? Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah mati sekarang. Shane berkata dan tersenyum tipis. Aku tidak bisa mendapat pujian untuk itu. Jika bukan karena Direktur Graves membuat keputusan yang cepat untuk melakukan operasi padamu, aku bahkan masih belum tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Saat dia mengatakan itu, Harvey menunjuk ke Ella.
Ini adalah wakil presiden rumah sakit yang baru dipromosikan Dr. Al Graves. Dia mungkin perlu belajar darimu nanti. Shane sangat terkejut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dokter yang menyelamatkannya masih sangatlah muda dan cantik. Pada saat itu, tanpa sadar dia melirik Rosalie. Jika kau tidak berusaha lebih keras untuk Harvey, dia mungkin akan didapatkan oleh orang lain. Rosalie juga sangat heran ketika dia melihat Ala. Dia pernah mendengar bahwa dokter yang melakukan operasi pada Shane adalah seorang wanita ahli yang terkenal di bidang medis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dokter itu akan begitu muda. Dr. Graves, silakan duduk. Aku diselamatkan olehmu kali ini. Aku berhutang budi sangat besar sehingga mustahil bagiku untuk membalasnya. Kata-kata terima kasihku hanya akan tampak sepele saja. Jadi, aku akan selalu mengingat kebaikanmu jauh di dalam hatiku. Jika kau membutuhkan Neswell untuk apapun suatu saat nanti, beritahu kami. Kata Shane tersenyum. Merupakan kewajiban dokter untuk menyembuhkan dan menyelamatkan pasien. Tuan, Anda terlalu rendah hati dan ramah. Ala berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar menatap Rosalie. Wanita ini sangat luar biasa dalam sikap, penampilan, dan bentuk tubuhnya, terutama dengan latar belakang keluarganya yang sangat kuat. Melihat Rosalie saat itu, Ala bisa merasakan ada sedikit ancaman. Menyadari bahwa Ella sedang menatapnya, Rosalie sedikit masam. Tetapi dia tidak berinisiatif untuk mengatakan apapun. Untuk sesaat suasana di kamar itu menjadi cukup tegang. Terdengar suara batuk. Senior Neswell, aku datang terlambat kali ini. Kami hampir membuat masalah besar. Aku harap Anda akan memaafkanku. Berdiri di belakang, Zainal adalah yang pertama bereaksi. Kemudian dia segera berbicara. Oh, itu kau. Jelas, Shane mengenal Zainal yang merupakan keturunan tidak langsung dari Neswell. Pada saat itu dia sedikit mengangguk. Jika itu masalahnya, apakah kau bermaksud mengatakan bahwa rumah sakit ini adalah salah satu properti dari Neswell? Ya, Zainal menjawab. Berdiri di samping mereka, Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Neswell, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Ketika Tuan Neswell baru saja mendengar bahwa Dr. Graves adalah orang yang menyelamatkan hidupmu, Zeno segera mempromosikannya menjadi wakil presiden rumah sakit. Dia bahkan mendirikan yayasan khusus untuknya yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien. Memang ada banyak sekali orang luar biasa di keluarga Neswell. Bab 199 dan ke-200. Bagus sekali. Mendengar itu Shane Neswell terlihat puas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan mengingat statusnya. Sekarang, juniornya cukup peka dalam melakukan sesuatu hal dan dia juga puas sekali dengan hal itu. Di sisi lain, Zeno Neswell memandang Harvey York dengan penuh syukur. Ada hal-hal yang tidak pantas diucapkan, tetapi setelah Harvey yang mengatakannya dapat membawa arti yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Harvey memang mengerti bagaimana berperilaku baik dan bertahan hidup di masyarakat. Pada saat itu, Rosalie Neswell tiba-tiba angkat bicara dan dia berkata dengan lembut. Kakek, mungkin ada banyak orang yang mengetahui berita kita di sini karena ini adalah properti milik keluarga Neswell. Jika kita tidak berhati-hati, berita itu mungkin akan menyebar ke keluarga Neswell. Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain? Setelah Rosalie mengatakan itu, dia merasa agak khawatir dan gelisah. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia enggan melihat Harvey berdiri bersama Ala Graves. Tetapi Shane tidak banyak berpikir. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat dia mengangguk dan berkata, Ya, apa yang kau katakan itu masuk akal. Zeno, apakah kau punya tempat terpencil di sini di Newmi? Aku ingin beristirahat di sana selama beberapa hari. Jangan khawatir Tuan Neswell. Aku akan mempersiapkannya dengan baik dan aku jamin tidak akan ada yang mengetahui tentang ini. Zainal berkata dengan sungguh-sungguh, mencoba menyenangkan Shane. Meskipun Zainal adalah orang yang cukup berpengaruh dan kuat di Newmi, dia bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan seluruh keluarga Neswell. Sungguh keberuntungan baginya memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di depan Shane. Berdiri di samping mereka, Ala berpikir sejenak dan berkata, Tuan Neswell, luka-lukamu termasuk luka yang dalam dan Anda juga kehilangan banyak darah. Sekarang lukanya telah dijahit dan Anda telah menjalani transfusi darah. Anda mungkin merasa lemas, tetapi yang perlu Anda lakukan hanyalah beristirahat mulai sekarang. Bagaimana jika mulai besok dan seterusnya aku akan pergi dan memberimu infus secara langsung? Terima kasih, Dr. Graves. Shane tertawa dengan tulus. Sudah diputuskan sekarang. Setelah Shane, Harvey, dan yang lainnya pergi, Ella menghela nafas pelan, memandang Harvey dari belakang. Pria itu memang mengajarkan sesuatu kepadanya hari itu. Selain itu, dia juga menyelamatkannya. Dia tidak tahu berapa umurnya dan apakah dia sudah menikah atau belum. Dia bertanya-tanya juga hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Rosalie. Memikirkan hal itu, Ala menjadi tidak berdaya dan tiba-tiba menjadi bingung. Dia terlalu cemas tadi. Dia tidak meminta nomor kontak dari Harvey dan tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi di kemudian hari. Pada saat yang sama, di daerah terpencil di Newmi, Zak Zema mengenakan setelan jas dan dia menyisir rambutnya rapi dengan tatanan rambut yang mengkilap. Ada setumpuk uang tunai berwarna biru di hadapannya. Jika seseorang menghitung dengan cermat, jumlahnya $150.000. Ada seorang pria parubaya kekar duduk di depan Zak. Dia hanya mengenakan celana pendek dan seluruh tubuhnya dipenuhi tato naga dan harimau. Saat itu, dia memeluk wanita di kedua sisi lengannya.
Dia benar-benar mengabaikan Zack, termasuk uang di atas meja. Dia bertingkah seolah dia tidak memperhatikan uang itu. Saudara Chad, bagaimana menurutmu tentang hal yang aku katakan tadi? Uang di sini hanyalah uang muka. Saat itu juga Zack berkata dan tersenyum. Meskipun pria di hadapannya mengabaikannya, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran. Hal itu karena pria ini adalah orang yang berpengaruh di antara para gangster di Nyumhi dan dia dikenal dengan nama Kavi Chad. Dia sama berpengaruhnya seperti Tyson Woods dan Liam Stone. Memang itulah yang terjadi di masa lalu. Sekarang, pengaruh Liam telah diambil alih oleh Tyson. Namun belum banyak orang yang mengetahui kejadian itu. Zack melakukan banyak usaha untuk akhirnya bisa bertemu dengan Kavi. Kavi kemudian menepuk pelan pantat kedua wanita di sampingnya, memberi isyarat agar mereka pergi. Kavi tersenyum tipis dan berkata, Zack, apa kau bercanda? Kau salah satu dari Zimmer, dan aku mendengar bahwa kau adalah pewaris yang disetujui oleh kepala keluarga Zimmer. Tapi sekarang kau ingin aku mencari-cari kesalahan Zimmer. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Zack tersenyum dingin dan berkata, Saudara Chad, kau tidak berada di tengah-tengah masalah ini dan kau pasti tidak tahu tentang situasinya dengan baik. Memang benar aku adalah seorang Zimmer. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan yang berada di bawah pengawasan wanita itu, Mandy Zimmer. Saat ini wanita itu ingin menghentikan keluargaku agar tidak menguasai Zimmer. Pusat perbelanjaan ini adalah hal terbesar yang dia pegang sekarang. Jika dia benar-benar bisa merealisasikannya, itu pasti akan mengancam statusku di keluarga. Bagaimana mungkin aku mengizinkan agar proyek ini berhasil? Tapi Mandy adalah saudara dekatmu. Kata Kavi tersenyum. Saudara dekat. Ekspresi wajah Zack berubah dingin dan suram. Aku tidak tahu bagaimana wanita ini mengenal York Enterprise. Dia berpikir bahwa dia dapat mengeluarkanku dari Zimmer hanya karena dia memperoleh dana investasi sebesar 50 juta dolar. Selain itu, suaminya yang tinggal menumpang juga memang gila. Dia mempermalukanku berkali-kali. Sekarang aku sangat ingin menampar mereka berdua. Saudara Chad, jika kau tidak mempercayaiku karena kau berpikir bahwa mereka adalah saudara dekatku, aku dapat menambah jumlah uang yang akan kuberikan. Kavi tersenyum tipis. Semua orang tahu pernikahan yang dilangsungkan 3 tahun lalu. Faktanya, seluruh Nyumhi tahu betapa sampah tidak berharganya dia yang tinggal menumpang di rumah mertuanya itu. Tetapi tidak terpikir oleh Kavi bahwa Lak akan mengkhianati saudara dekatnya dan meningkatkan jumlah uang muka hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam keluarganya. Bab 200. Ngomong-ngomong, menantu penumpang keluarga Zimamu memang orang yang legendaris. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa bisa tidak berharganya seorang pria. Aku mendengar bahwa statusnya di keluargamu sangat rendah dan menyedihkan. Tidak hanya dia melakukan semua pekerjaan rumah, dia juga selalu dimarahi dan dipukuli oleh yang lain. Bahkan ketika dia membutuhkan uang, dia meminta dari istrinya. Orang seperti ini benar-benar memalukan bagi semua pria. Mendengar itu, Zack Zimmer tersenyum dingin dan berkata, Tidak hanya itu. Saudara Chad, kau tidak tahu betapa lebih tidak berharganya dia. Dia tidak hanya mencuci pakaian dan memasak makanan, aku mendengar bahwa dia bahkan mencuci sepatu bau milik sahabat istrinya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki hak untuk makan bersama yang lainnya di meja makan. Dia hanya bisa makan sisa makanan di dapur dan puas dengan itu. Berbicara hal itu, Zack juga merasa jijik. Dia dulu bahkan tidak bisa menahan muntah beberapa kali. Sial! Sampah yang tidak berharga. Jika aku melihat orang seperti itu, aku akan menamparnya dengan keras. Dia benar-benar aib bagi semua orang. Hidupnya sangat memalukan bagi kita para pria. Kavi Chad tampak tidak bisa berkata-kata. Dia adalah seorang gangster dan pasti akan memandang rendah pria-pria simpanan. Selain itu, pria yang dibicarakan ini juga sangat tidak berguna dan tidak berharga. Zack menghela nafas sedalam-dalamnya. Kemudian berkata, Itu benar. Orang seperti dia tidak berhak menjadi laki-laki. Ada beberapa kali ketika aku sangat ingin merobek celananya untuk melihatnya. Aku ingin tahu seperti apa dia. Memang tidak ada orang sepertinya di seluruh dunia ini. Ngomong-ngomong, tiba-tiba Kavi tampak serius dan berkata, Aku mendengar bahwa sepupumu ini adalah wanita cantik yang terkenal dari keluarga Zimmer. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang di sana itu memang memiliki keberuntungan dalam hubungan cintanya. Brengsek! Hak apa yang dia miliki untuk melakukannya? Zack tersenyum dingin dan berkata, Dia hanyalah sampah yang tidak berharga. Setelah menikah dengan Mandy Zimmer selama 3 tahun, dia bahkan tidak sempat menyentuh tangannya. Dia selalu tidur di ruang kerja. Kadang-kadang aku sendiri bahkan tidak mengerti hal-hal apa yang diinginkan oleh sampah tidak berharga itu dengan menjadi seperti ini. Mendengar itu, Kavi memasang ekspresi penuh arti pada wajahnya. Kemudian berkata, Apakah dia tidak bisa menyentuh tangan istrinya setelah menikah dengannya selama 3 tahun? Bukankah itu berarti sepupumu kesepian dalam pernikahannya dan menjalani kehidupan seperti layaknya seorang janda? Sepupumu memang sangat menyedihkan. Zack sedikit mengerutkan dahinya. Segera dia tersenyum setelah dia memahami arti dari perkataan Kavi. Mereka berdua adalah laki-laki dan ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Kavi. Meski Zack tidak menyukai Mandy, Mandy memang wanita yang menawan dari sudut pandang pria. Dia tidak hanya memiliki bentuk tubuh yang bagus, penampilan dan sifatnya juga luar biasa.
Hari-hari ketika dia belum menikah dengan Harvey, ada banyak pria yang pergi ke keluarga Zimmer mencoba untuk merayunya. Jika sesuatu terjadi antara Kavi dan Mandy, Zack pasti akan bisa menendang Mandy keluar dari Zimmer karena dia telah merusak reputasi Zimmer. Memikirkan hal itu, Zack tersenyum dengan tidak senonoh dan berkata, "Saudara Chad tidak perlu melalui kata-kata, kau dan aku mengetahuinya dengan sangat baik. Selama kau mau, aku jamin kau akan cukup puas dengannya. Luar biasa. Kau memang memahaminya dengan baik. Jika itu masalahnya, aku akan mengambil tindakan besok sesuai dengan janji kita. Tapi aku harus berterus terang kepadamu. Ini adalah saudara dekatmu, jadi kau perlu menambah jumlah uangnya." Kavi tersenyum sambil menekan tangan di atas tumpukan uang di hadapannya. "Tentu saja tidak masalah." Zack tersenyum dingin, tetapi dia tampak cukup bahagia. Selama dia bisa mengeluarkan Mandy dari keluarga Zimmer dan dia diizinkan untuk mengambil alih proyek pusat perbelanjaan, dia tidak akan terlalu peduli dengan beberapa ratus ribu dolar yang dia keluarkan itu. Di pinggiran barat Nyumhi, lingkungan dengan pemandangan eksklusif. Ada sebuah bangunan klasik bertingkat 3 di samping sebuah danau yang indah. Tempat itu menawarkan pemandangan yang paling menakjubkan di daerah itu. Bangunan itu terletak di tempat yang strategis karena itu adalah salah satu properti yang dimiliki oleh keluarga Neswell di Nyumhi. Namun menurut Zeno Neswell, dia tidak pernah tinggal di sana setelah membeli tempat itu. Dia selalu ingin memberikan itu sebagai hadiah untuk kepala keluarga Neswell. Dia belum sempat melakukannya, tetapi kesempatan itu akhirnya datang. Setelah Zeno mengantar mereka ke tempat itu, dia mengatur semuanya dengan baik. Dia adalah seseorang yang agak sensitif dan juga jeli. Dia tidak berniat untuk berlama-lama di sana, jadi dia dengan hati-hati meninggalkan tempat itu. Selain Shane Neswell dan Rosalie Neswell, Harvey York juga ada di sana. Duduk di sofa ruang tamu, Harvey merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa Shane mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia katakan karena Shane bersikeras bahwa dia harus ikut. Dari seberang sofa, Shane terlihat sangat bersemangat. Meski kepalanya masih dibalut, dia terlihat cukup energik. Pada saat itu dia menatap Harvey sebentar. Kemudian Shane tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar perlu berterima kasih atas apa yang terjadi malam ini. Tuan Neswell, kamu terlalu rendah hati dan ramah. Ini bukan masalah besar. Tidak perlu mengingatnya," kata Harvey sambil tersenyum tipis. "Pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kau hanyalah juru taksir yang berwawasan. Tapi kedua kali aku bertemu denganmu, kau memberiku kejutan. Aku mendengar bahwa biasanya orang-orang hanya mempelajari gerakan dan keterampilan yang kurang berguna dalam Wing Chun. Hanya orang-orang yang benar-benar berbakat yang mampu mempelajari esensi sejati dalam seni bela diri ini dan menggunakan gerakan elegan tersebut dengan cara yang luar biasa. Tuan, kau memang orang yang sangat berbakat. Hal tersebut benar-benar di luar imajinasiku," Shane berkata dan tersenyum bahagia. Rosalie duduk di samping mereka menuangkan cangkir teh untuk keduanya. Kemudian dia melirik Harvey. Meskipun dia tahu bahwa Shane memiliki ekspektasi yang tinggi pada Harvey, tetapi tidak pernah terpikir oleh Rosalie bahwa akan sejauh ini. "Tuan Neswell, kamu membawaku ke sini. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu." Harvey tersenyum tipis. Dia tidak berusaha untuk terlalu ramah, tetapi dia menanyakan latar belakang alasannya secara langsung. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.